Kalau terkait Tesya Erni, itu saya nggak yakin dia akan hadir. Kenapa, Bang? Karena dia sampai saat ini sangat-sangat yang tidak akan kooperatif. Kita tahu Tesya Erni telah dilaporkan sama Ibu Ami BMJ Ya, betul. ke Polda Metro, baik itu terkait perselingkuhan ataupun merintangi pemberian ASI eksklusif. Ya. Nah, kalau dia datang, otomatis pertanyaan-pertanyaan polisi sekitar peranan dia pada saat terjadinya percecokan dan ada dia menggendong anak di bawah umur yang kebetulan secara aturan hukum ataupun undang-undang itu di bawah pengawasan ibu kandung, bukan di bawah pengawasan ayah atau orang tua laki. Nah, dari perhitungan seperti itu, saya yakin tidak akan hadir pada saat panggilan pertama di Polda Metro Jaya. Kalau si Tesya Erni tidak hadir pada panggilan pertama, Baik. maka menurut aturan hukum, pihak penyidik bisa memanggil ulang. Dan di dalam aturan undang-undang, pemanggilan berikutnya itu berjarak 7 hari Oke. dari pada saat panggilan pertama. Nah, karena ada panggilan yang kedua, pada saat yang panggilan kedua itu Tesya Erni akan datang, tetapi dia hanya sebatas memberikan keterangan yang memang sudah dipersiapkan, namun dia akan bersama-sama dengan Aden Wong. Itu prediksi saya sebagai praktisi hukum. Oke. Agar pada saat pemeriksaannya Tesya Erni yang kedua, kalau mangkir yang pertama, di situ dia beberkan bahwa peranan dia di situ bukan atas kemauan dia sendiri, tetapi atas perintah atau suruhan suaminya atau Aden Wong. Itu yang bisa saya prediksi ya. Kalau seandainya panggilan kedua Tesya Erni nggak hadir, maka polisi akan mengeluarkan panggilan terakhir dan jemput paksa. Dan seandainya panggilan terakhir jemput paksa dianggap Tesya Erni tidak ada, dianggap ya tidak ada, maka polisi akan membuat atau akan segera menggelar perkara untuk menentukan status seseorang yang saat ini kan prosesnya masih lidik, belum sidik. Nah, kalau lidik itu seseorang boleh saja mangkir, boleh mangkir. Dan yang kedua, karena masih proses lidik, itu tidak bisa adanya satu penahanan. Dan lantas terkait masalah ini, kan yang sebagai terlapor ada dua. Satu Tesya Erni, dan yang kedua Aden Wong. Betul enggak? Betul, Bang. Nah, inilah yang makanya kalau dikaitkan dengan warga negara, karena Emi warga negara luar, Aden Wong negara luar, maka proses pemanggilan atau proses permasalahan ini akan berlarut-larut. Lain halnya kalau pasal yang disangkakan atau dilaporkan hanya fokus ke TE atau yang diduga Tesya Erni.
itu lebih mudah dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kan pernah terdahulu saya bilang, kalau menyangkut warga negara asing, ini harus kita lihat yuridisnya. Mereka melangsungkan pernikahan di Indonesia atau di luar. Kalau di luar, maka yang berlaku adalah aturan hukum di negara mereka, bukan menggunakan aturan hukum di Indonesia. Terkait masalah warga negara asing yang bernama Aden Wong, itu paling hanya terkait masalah deportasi. Dikembalikan ke negaranya, nanti negaranya yang akan menindaklanjuti. Nah, kalau Tesya Erni itu bisa diproses, tetapi karena yang disangkakan atau yang dituduhkan itu terkait perselingkuhan ataupun menghalang-halangi pemberian ASI dari seorang ibu kepada anaknya, ini pasal yang agak makan waktu. Artinya polisi harus betul-betul ekstra teliti. Jangan sampai juga melanggar hak asasi manusia daripada seorang terlapor namanya Tesya Erni. Kalau sampai 3 kali Tesya Erni tidak hadir, maka langkah berikutnya pihak polisi akan menggelar, menaikkan status dari lidik menjadi sidik. Nah, setelah itu polisi sudah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan. Baru dipanggil lagi AMI dan saksi-saksi, kemudian segera dipanggil Tesya Erni. Nah, kalau Tesya Erni kembali mangkir, status dia akan naik sebagai TSK atau tersangka. Nah, kalau sudah berstatus tersangka, dia juga tetap mangkir atau tidak kooperatif, maka untuk langkah selanjutnya polisi akan mencari atau membuat statement daftar pencarian orang secara intern, artinya secara lingkungan. Misalnya kalau di Jakarta, ya di Jakarta dulu. Tapi kalau nanti dalam beberapa hari, 20 hari segala macam tidak ada juga, mungkin akan diperluas atau diperlebar seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai ke Interpol. Ya, kalau tadi kan seperti awal saya bilang, yang dilaporkan Ibu Ami kan itu terkait laporan perselingkuhan dan menghalangi ibu memberikan ASI kepada anaknya. Kan 2 pasal ini. Oleh sebab itu, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Jangankan sampai yang di-ASI, untuk perselingkuhannya aja, ini polisi harus mendalami keterangan Tesya Erni dan Aden Wong. Sementara Aden Wong sendiri warga negara Singapura. Indonesia untuk memanggil seorang warga negara asing, ini butuh G2G, butuh kerjasama antara negara dengan negara. Nah, bisa dibayangkan nggak ruwetnya terkait pasal yang dituduhkan ini, perselingkuhan dan pemberian ASI kepada anak. Jadi, saya sebagai praktisi hukum yang berpengalaman dalam hal terkait panggil-memanggil di kepolisian, bahkan masuk nanti satu saat ke persidangan melalui jaksa dan hakim, proses di pihak kepolisian aja terkait pasal yang dilaporkan Ibu Ami, itu kemungkinan besar agak sedikit butuh waktu, butuh ekstra keras ini pihak Polda Metro Jaya ini. Jadi kalau kekhawatiran netizen itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena bagaimanapun netizen itu kan akan mendukung seseorang, apalagi wanita, seorang ibu yang teraniaya, yang ingin berjumpa dengan anaknya, namun sampai saat ini banyak sekali terhalang oleh aturan ataupun birokrasi. Kita juga mesti memahami aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Saya yakin Polda Metro Jaya itu bekerja profesional. Namun Polda Metro Jaya juga harus hati-hati yang seperti tadi saya bilang. Karena yang dilaporkan itu adalah perselingkuhan. Perselingkuhan dan pemberian ASI kepada anak. Nah, oleh orang tuanya, kandung, ibunya kan. Nah, 2 pasal ini pasti pihak penyidik Polda Metro Jaya mengalami kesulitan. Karena kenapa? Tidak bisa satu laporan itu menyangkut 2 orang, yang diperiksa 1, yang 1 lagi tidak. Nggak bisa begitu.
harus dua-duanya sebagai terlapor, dua-duanya harus diperiksa. Namun yang salah satunya warga negara asing, yaitu warga negara Singapura. Sementara Indonesia dengan Singapura ini terkait hubungan bilateral, hubungan hukumnya, ini yang masih harus kita akan istilahnya pihak kepolisian melalui nanti Interpol ataupun melalui atasnya akan coba untuk menghadirkan Aden Wong. Itu pun Aden Wong mau hadir ke Indonesia belum tentu dia mau. Nah, itulah kesulitan-kesulitannya. Namun bukan di sini lantas kasusnya tenggelam atau tidak berlanjut. Tetapi saya juga kepada Bu Ami itu sudah menyarankan, barang rekan saya Sunan Kalijaga juga, kita berdua sudah menyarankan Ibu Ami, kenapa tidak membuat laporan terkait penculikan anak tersebut. Itu lebih mudah polisi untuk menangkap dengan segala diskresi yang ada. Karena buktinya kan dalam video itu sudah tampak jelas. Saksi-saksi orang-orang sekitar yang dalam video kan bisa dipanggil. Itu lebih gampang polisi bekerjanya daripada terkait perselingkuhan ataupun masalah pemberian ASI kepada anak. Nah itu boleh, itu istilah ya, bisa penculikan, bisa perampasan anak. Nanti kan dilihat dari pihak kepolisian pada saat kita konsultasi di SPKT. Nah, di Polda Metro Jaya. Nanti pasal apa yang bisa diterapkan kepada Tesya Erni. Tapi kalau kita lihat, ini pasal 330 junto terkait perlindungan anak, itu pasal yang pas untuk peristiwa yang ada di video itu. Kalau sanksi lain tidak ya, ini pidana murni. Oke. Nah, kalau pidana murni itu polisi lebih gampang untuk menangani dengan segera. Kalau perselingkuhan, ini kan pembuktiannya harus menyeluruh, harus tajam. Di mana terjadi perselingkuhan itu, bagaimana cara perselingkuhannya, alat bukti apa aja yang ada di TKP, TKP-nya di mana, jam berapa. Kenapa kita tidak menggunakan pasal 330 junto perlindungan anak? Kalau saat ini kan pasal yang sudah dilaporkan oleh tim pengacara Ibu Emi terdahulu, itu pasal perselingkuhan dan pemberian ASI kepada anak kan. Nah, kalau yang kita sarankan ke Ibu Emi, itu bisa melaporkan khusus TE atau Tesya Erni terkait pasal 330 dijuntokan ke pasal perlindungan anak. Gitu loh. Jadi polisi bisa lebih cepat, bisa lebih sigap untuk menjalankan pasal itu karena singkat. Yang dilaporkan kan hanya satu orang. Betul. Dan itu warga lokal, warga Indonesia. Dan polisi sudah ada petunjuk dari video. Betul. Polisi punya kewenangan diskresi untuk ngambil anak. Kan lebih mudah polisi bekerja. Ya kadang-kadang masyarakat di sini harus aware, harus juga paham. Polisi kan juga profesional mereka. Apalagi Pak Polda Metro Jaya lah. Pak Kapoldanya kan orang yang teliti itu. Orang yang keras dan orang yang teliti Polda Metro Jaya Kapoldanya itu. Artinya orang yang lurus ya. Jadi dia nggak mau anak buahnya itu salah gitu loh. Sangat-sangat jadi pertimbangan. Dan makanya kita berharap dalam waktu segera kita bisa jumpa dengan Ibu Emi dan kita bisa lebih aktif lagi kalau memang sudah mendapatkan surat kuasa. Dan kita selalu support lah Ibu Emi dalam bentuk apapun. Bahkan kalau memang Bu Emi kesulitan untuk men-tracking keberadaan Tesya Erni atau Aden Wong, kita juga punya tim yang bisa mencari di mana titik posisi Tesya Erni atau Aden Wong berada. Oke, harapan saya sebenarnya mudah-mudahan pihak Polda Metro Jaya harus sangat-sangat aktif untuk jemput bola, terutama bisa menghadirkan anak daripada Ami BMJ, minimal bisa berjumpa dengan ibu dengan anaknya. Itu sih yang utama yang saya harapkan dari pihak Polda Metro Jaya. Karena dari kewenangan yang diberikan negara kepada Pak Polisi, kepada pihak kepolisian, terutama yang menangani kasus ini Polda Metro Jaya, itu polisi kalau ada satu keinginan, itu 1000% mereka mempunyai
instrumen yang namanya diskresi. Kalau polisi menggunakan diskresinya, siapapun tidak bisa menghalang-halangi. Inilah yang saya berharap. Ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini, pihak Polda Metro Jaya, terutama Bapak Kapolda atau pihak penyidik, mohon di sisi humanisnya, mohon di sisi rasa empatinya, bagaimana seorang Ibu Ami ingin jumpa atau rindu dengan anaknya berjumpa, karena ini sudah makan waktu hampir 2 bulan, 58 lebih, 58 hari lebih sampai hampir 2 bulan, gitu loh. Itu harapan kita sebagai seorang advokat yang selalu dukung dan menolak yang namanya kekerasan kepada wanita, terutama kekerasan secara psikis atau verbal. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.